Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, Amin. sehingga khusus untuk grup dan tim Aman Palestina mudah-mudahan bisa terus berjuang untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina dari penjajahan Israel. Itu yang lebih penting ya, termasuk bagaimana pendidikan ini bisa memberikan hal yang terbaik sesuai dengan judulnya metode pendidikan di era new normal atau di era pandemi. Nah, perlu dipahami gitu ya bahwa kaitannya dengan metode itu pendidikan sekolah itu sangat lambat untuk berubah kalau kita berbicara tentang pendidikan sekolah. Bahkan tradisi-tradisi yang ada di sekolah itu dari zaman dulu sampai zaman sekarang dengan tempat duduk yang ketat gitu ya. Kemudian siswa yang satu sama lain sulit untuk berkomunikasi dengan baik. Ini merupakan gambaran-gambaran pendidikan formal di sekolah. Dan ketika pada awal tahun 2020 terjadi corona, nah ini merupakan ajang perubahan yang lebih besar dalam semua aspek kehidupan, termasuk di dalam pendidikan. Sehingga corona memaksa pendidikan untuk berubah. Corona memaksa setiap orang untuk berubah. Corona memaksa guru juga untuk berubah. Kalau tidak berubah, maka kita tidak bisa melakukan apa-apa. Ini berkah dari corona. Dan kaitannya dengan metode, sebenarnya kalau tadi dikatakan judulnya metode terbaik gitu ya, tidak ada satupun metode yang terbaik untuk semua materi. Itu ya, jadi ini yang harus digarisbawahi, terutama kalau saudara sebagai guru, sebagai mentor atau sebagai fasilitator, tidak ada satupun metode yang paling baik yang dapat digunakan untuk berbagai kesempatan dan dapat digunakan untuk berbagai materi. Jadi metode yang baik untuk materi tertentu belum tentu baik untuk materi yang lain. Ini yang harus digarisbawahi oleh para guru, gitu ya. Jadi pilihlah metode yang paling tepat. Nah, nanti akan kita bahas itu. Dan di dalam pendidikan yang harus saudara pahami, yang harus kita pahami bahwa di dalam pendidikan itu peserta didik merupakan subjek belajar yang memegang peranan utama. Jadi pendidikan itu sebenarnya tidak ada kalau tidak ada siswa. Pendidikan formal, pendidikan informal maupun pendidikan masyarakat tidak terjadi kalau tidak ada siswa. Kalau tidak ada guru mungkin masih bisa terjadi gitu ya, meskipun belum lengkap. Lantas apa yang dibentuk di dalam pendidikan? Ini ranah pendidikan itu kalau di dalam pendidikan formal khususnya gitu ya, sering dikenal dengan ranah yang dikemukakan oleh Benjamin Bloom dan kawan-kawan. Ada ranah pengetahuan atau knowledge, ada ranah keterampilan atau psikomotor, dan ada ranah sikap atau attitude. Dan itu semuanya harus dibentuk, gitu ya, harus dibentuk melalui metode yang dipilih di dalam proses pendidikan itu. Nah, sekarang dalam kondisi semacam ini, kita harus pandai-pandai memilih metode yang paling tepat. Itu ya, tadi sudah saya katakan, tidak ada satupun metode yang paling baik yang dapat digunakan setiap saat untuk berbagai materi.
Jadi materi A mungkin cocok dengan ceramah, materi B mungkin cocok dengan diskusi, materi C mungkin cocok dengan tanya jawab dan seterusnya. Dan ini menjadi tantangan utama, gitu ya, menjadi tantangan utama bagaimana pendidikan agar tetap efektif dilaksanakan dalam era pandemik atau dalam era new normal sekarang ini. Ada beberapa prinsip, gitu ya, ada beberapa prinsip yang berhasil saya gali, prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan di dalam pemilihan metode ketika kita mau melakukan pendidikan dan pembelajaran. Yang pertama, sesuai dengan yang tadi saya kemukakan bahwa yang berperan paling utama di dalam pendidikan itu adalah siswa, maka di dalam memilih metode pendidikan yang terbaik, pertama-tama adalah memperhatikan karakteristik, gitu ya. Ini yang pertama, memperhatikan karakteristik peserta didik. Karakteristik anak pendidikan anak usia dini berbeda dengan karakteristik anak sekolah dasar, berbeda juga dengan anak sekolah menengah, berbeda juga dengan mahasiswa dan seterusnya. Ini tidak bisa menggunakan metode yang sama, ya. Mungkin metode bermain tepat digunakan untuk anak-anak PAUD, tapi tidak tepat digunakan untuk mahasiswa, ya, atau tidak tepat digunakan untuk anak-anak SMA. Metode problem solving mungkin tepat digunakan untuk mahasiswa atau untuk anak-anak SMA, tapi belum tentu tepat untuk anak-anak usia dini atau anak-anak sekolah dasar tingkat rendah. Oleh karena itu, di dalam memilih metode, prinsip pertama yang harus diperhatikan adalah karakteristik dari peserta didik atau karakteristik siswa. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan adalah perkembangan zaman. Perkembangan zaman, gitu ya. Jadi jangan sampai zaman milenial, di era milenial sekarang ini kita masih menggunakan metode seperti metode-metode yang digunakan di zaman Jepang, misalnya gitu ya, metode pemaksaan dan lain sebagainya. Padahal sekarang sudah merdeka, sudah harus memberikan kebebasan pada peserta didik untuk memilih pendidikan yang terbaik. Jadi gunakan metode yang sesuai dengan zamannya. Jadi kalau sekarang zaman teknologi, zaman gadget, maka gunakan metode yang bisa menggunakan gadget sebagai sarana pembelajaran. Kemudian yang berikut yang harus diperhatikan di dalam pemilihan metode pendidikan adalah perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berlangsung di masyarakat. Jadi pengetahuan apa? Sekarang istilahnya istilah zaman now. Anak-anak juga, anak-anak zaman now. Maka guru juga harus menjadi guru zaman now. Jangan sampai menghadapi anak-anak zaman now, guru masih menggunakan metode-metode zaman old, gitu ya. Itu tidak akan nyambung dengan peserta didik. Artinya pesan-pesan yang disampaikan akan membosankan dan tidak akan menarik di kalangan peserta didik. Kemudian yang berikut, dalam prinsip pemilihan metode yang terbaik ini adalah situasi dan kondisi. Jadi kita harus tahu situasi dan kondisinya bagaimana. Nah, kondisi sekarang ini kita sedang ada dalam masa PSBB atau dalam masa pandemik atau istilah lain dalam istilah new normal. Sehingga yang harus dipikirkan, gitu, yang harus dipikirkan oleh para guru adalah bagaimana agar pendidikan ini tetap produktif, bagaimana agar anak-anak itu tetap belajar, bagaimana agar anak-anak itu tetap mampu mengembangkan kemampuan berpikirnya secara optimal. Ini yang harus dipikirkan oleh para pendidik, para pelatih, para mentor, para tutor, dan lain sebagainya di dalam penggunaan metode. Nah, metode ini ada beberapa posisi di dalam pendidikan. Kalau kita lihat posisinya bahwa proses pendidikan itu ada proses pendahuluan, itu yang pertama pendahuluan, kemudian ada kegiatan inti, dan ada kegiatan penutup.
Jadi ketika kita melakukan proses pendidikan harus mencakup ketiga hal itu. Ada pendahuluan atau pengantar, kemudian ada kegiatan inti, kegiatan utama, dan kegiatan penutup. Jangan sampai memulai proses pendidikan gitu ya, langsung ke kegiatan utama atau langsung mengagetkan audien, mengagetkan peserta didik. Suka ada misalnya guru gitu ya, mungkin saudara mengalami yang ketika memulai pembelajaran langsung mengetuk-ngetuk papan tulis atau whiteboard. Ayo anak-anak perhatikan ke depan, padahal anak-anak sedang asik misalnya bermain. Nah ini tidak boleh. Jadi tetap harus ada pendahuluan dengan metode yang paling tepat, mungkin metode bercerita, mungkin metode tanya jawab dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke bagian inti dari proses pendidikan itu, gitu ya. Bisa menggunakan project based learning, bisa menggunakan problem based learning, bisa menggunakan discovery, inquiry dan lain sebagainya dengan metode-metode yang menarik. Dan yang ketiga, bagian penutup, itu ya harus ditutup dengan baik. Apakah ditutup dengan ceramah, apakah ditutup dengan tanya jawab dan lain sebagainya. Jadi ada 3 tahapan gitu ya dalam memilih metode yang terbaik. Jangan lupa gitu ya ada pendahuluan, ada yang inti dan ada yang bagian penutup. Nah, kemudian di era pandemik ini kita dituntut untuk menggunakan metode yang berbasis informasi, komunikasi, dan teknologi, berbasis IT, berbasis internet. Jadi semuanya sekarang dipaksa untuk mendayagunakan internet untuk melakukan proses pendidikan, agar pendidikan itu bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, kaitannya dengan internet ini, yang pertama harus ada kemampuan untuk merencanakan secara sistematis. Jadi harus direncanakan dengan baik. Tanpa direncanakan dengan baik, maka tidak akan terjadi proses pendidikan yang benar. Tidak akan terjadi proses pendidikan yang baik. Nah, kemudian yang kedua, menggunakan internet ini bagaimana caranya agar bisa mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau apa yang dikenal dengan higher order thinking skill. Bagaimana caranya dengan internet ini guru bisa memancing peserta didik untuk berpikir tingkat tinggi. Tidak boleh hanya memberikan tugas-tugas saja kepada anak-anak, tidak boleh hanya memberikan tugas-tugas saja kepada peserta didik, tidak boleh hanya memberikan tugas-tugas saja kepada audien yang ujung-ujungnya membingungkan orang tua di rumah. Itu ya, ini harus saya garis bawahi kepada para guru, jangan terlalu sering lah, jangan terlalu sering memberikan pekerjaan rumah kepada anak-anak. Kalau perlu tidak perlu memberikan pekerjaan rumah. Jadi bikinlah suasana yang nyaman, bikinlah suasana yang aman, bikinlah suasana yang menyenangkan gitu ya dalam kondisi yang pandemik sekarang ini, di mana anak-anak juga kondisinya stres, orang tua juga kemungkinan ada yang stres dan lain sebagainya. Jangan sampai ditambah stres lagi oleh pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru. Jadi saya garis bawahi ya, jangan terlalu banyak memberikan pekerjaan rumah yang mungkin kurang bermanfaat. Tapi pilihlah metode pendidikan yang paling efektif untuk menciptakan suasana pendidikan yang menyenangkan. Anak-anak di rumah terhibur, anak-anak di rumah bisa belajar dengan baik, itu tentu saja harus dimotivasi. Itu harus dimotivasi dengan baik dan benar. Kemudian bagaimana caranya menggunakan internet ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta kemenarikan, gitu ya, kemenarikan pendidikan. Ini yang harus diperhatikan oleh guru. Karena di dalam internet, di dalam penggunaan internet dan penggunaan teknologi juga ada etika. Jadi ada etika, tidak boleh seenaknya. Jadi etikanya tetap harus disampaikan oleh guru kepada peserta didik. Misalnya tetap menggunakan pakaian yang rapi, gitu ya, bicara yang sopan, chat yang sopan dan lain sebagainya, gitu ya. Tidak boleh mencet hal-hal yang kurang baik dan lain sebagainya. Ini tetap harus dijadikan pedoman. Jadi ada etika, itu ya, ada etika dalam penggunaan internet atau penggunaan teknologi untuk kepentingan proses pendidikan. Kalau tidak ada etika, maka bisa gagal pendidikan kita, itu ya.
Oleh karena itu, tolong diperhatikan sekali lagi pada para guru, para mentor, para tutor, para fasilitator, bagaimana dalam menggunakan internet ini kita bisa menggunakannya dengan baik. Kenapa? Sebab internet atau teknologi ini memiliki dua sisi. Satu sisi adalah sisi kebaikan dan satu sisi adalah sisi kemudorotan. Jadi tergantung bagaimana kita mendayagunakannya dengan optimal. Apakah kita bisa memperoleh kebaikan itu dari internet dan dari teknologi sebanyak-banyaknya untuk mencapai tujuan secara efektif, atau kita hanya diperdaya saja oleh teknologi atau oleh internet. Oleh karena itu kaidahnya, gunakanlah teknologi dan internet sebagai sarana dan metode pembelajaran terbaik di era pandemik sekarang ini, dan jangan sampai diperbudak oleh teknologi dan oleh internet sehingga lupa pada tujuan kita. Nah, jangan sampai misalnya lupa sholat karena main HP, main gadget, dan lain sebagainya. Jangan sampai kurang tidur sampai sakit karena main gadget, mainan internet, dan lain sebagainya. Ini yang perlu diperhatikan dan itu harus ditekankan oleh guru. Gitu ya. Harus ada komunikasi yang baik antara guru dengan peserta didik sehingga tetap menjaga berbagai situasi, tetap menjaga berbagai kaidah, tetap menjaga berbagai adab dan lain sebagainya sehingga tetap kondisi nyaman, kondisi aman, kondisi sehat bisa dipertahankan. Nah, berikutnya kaitannya dengan penggunaan metode pendidikan berbasis IT ini, UNESCO pernah mengemukakan sudah lama, itu ya beberapa tahun yang lalu, pernah mengemukakan bahwa di dalam penggunaan ICT ini yang pertama ada tahap emerging, yakni menyadari pentingnya ICT untuk kepentingan pendidikan. Jadi sadar, oh perlu penggunaan ICT, perlu penggunaan metode yang tepat dengan berbasis teknologi, berbasis internet. Nah, itu tahap emerging. Kemudian yang kedua, tahap aplikasi, tahap applying. Tahap ini mulai menjadikan ICT sebagai objek yang harus dikuasai atau harus dipelajari. Learning to use ICT. Itu tahapan kedua. Kemudian tahapan ketiga adalah tahapan integrating. Jadi menjadikan ICT sebagai media pendidikan. Using ICT to learn. Jadi menggunakan internet, menggunakan teknologi untuk kepentingan pendidikan dan pembelajaran. Ini tahapan yang ketiga. Kemudian tahapan yang keempat, transforming. Menjadikan ICT, menjadikan teknologi internet sebagai katalis pembaharuan pendidikan. Jadi bagaimana dengan teknologi ini kita bisa melakukan inovasi-inovasi, kita bisa melakukan pembaharuan pendidikan sehingga kita bisa menemukan hal-hal yang terbaik melalui teknologi, melalui pendayagunaan teknologi di dalam pendidikan ini. Nah, sekarang gitu ya, kondisi sekarang Indonesia ini masih berada dalam tahapan yang kedua, yakni tahapan applying. Masih dalam tahap learning to use ICT. Jadi guru-guru kita itu bagaimana masih dalam tahap belajar bagaimana menggunakan ICT. Makanya jangan heran kalau masih ada kendala, masih ada kesulitan dan lain sebagainya gitu ya. Karena guru-gurunya juga dipaksa untuk belajar sekarang, belajar bagaimana mendayagunakan gadget, bagaimana mendayagunakan internet, bagaimana mendayagunakan laptop untuk menyampaikan pembelajaran. Jadi ketika ada masalah jangan terlalu banyak protes gitu ya. Kita harus paham bahwa guru-guru kita juga dulunya kan mungkin tidak pernah menggunakan HP atau laptop ini untuk kepentingan pendidikan, untuk kepentingan belajar. Sekarang dipaksa gitu ya, dengan era new normal ini dipaksa. Guru harus mengajar pakai HP, guru harus menggunakan internet. Ini dipaksa, makanya guru mulai belajar. Jadi ini tahapan kita gitu ya. Tahapan Indonesia secara keseluruhan, walaupun sebagian sudah ada yang sudah dalam tahapan using ICT to learn,
tapi kebanyakan masih dalam tahap 2, masih dalam tahapan mendayagunakan, bagaimana caranya mendayagunakan ICT. Itu ya, bagaimana caranya, masih belajar. Itu posisi kita. Jadi kalau banyak kendala, ya harap maklum. Belum lagi kendala lainnya adalah kendala dari teknologi atau dari internet itu sendiri. Mungkin jaringan tidak masuk atau tidak stabil. Mungkin juga kuotanya kurang. Iya, kuotanya kurang. Ini sekarang ada istilah, kalau dulu yang menentukan kehebatan seseorang itu harta, tahta, wanita. Itu yang menjadi motivasi kehidupan seseorang, kehidupan masyarakat. Sekarang ditambah satu lagi, harta, tahta, wanita, dan kuota. Nah, jadi sekarang walaupun punya harta banyak, kalau tidak punya kuota, sekarang tidak bisa eksis. Ya, jadi itu harus diperhatikan. Jadi kuotanya juga harus mencukupi. Nah, tidak semua masyarakat bisa memiliki kuota yang baik, yang tepat. Itu juga harus kita sadari. Bahkan di kalangan guru sendiri ya mungkin masih kesulitan gitu ya untuk memiliki kuota yang baik agar bisa melaksanakan pendidikan yang terbaik ini. Karena pemerintah belum membebaskan, belum memiliki internet yang bebas untuk seluruh masyarakat, gitu ya. Mudah-mudahan ke depan, gitu ya. Mudah-mudahan ke depan masyarakat, pemerintah mampu memikirkan dan memberikan internet gratis, memberikan internet gratis untuk seluruh masyarakat, khususnya untuk kalangan pendidikan. Sehingga dengan internet gratis ini tidak ada pemikiran untuk membeli kuota, untuk beli pulsa dan lain sebagainya, tapi dia berpikir bagaimana menggunakan internet yang sudah free dari pemerintah untuk mengoptimalkan dan memaksimalkan, gitu ya, memaksimalkan pembelajaran dan pendidikan dan pembelajaran, sehingga pendidikan yang dilakukan oleh setiap guru itu bisa menarik, itu ya, menarik bagi peserta didik dan mendorong peserta didik untuk melakukan hal yang terbaik bagi pengembangan pribadinya secara optimal. Nah, tapi bagaimanapun gitu ya, yang harus kita sadari bagaimanapun bahwa internet yang telah merambah atau teknologi yang dipaksa dalam era new normal itu dipaksa untuk masuk dalam berbagai kalangan pendidikan, dari mulai anak usia dini, anak sekolah dasar, anak sekolah menengah pertama, anak sekolah menengah atas sampai ke perguruan tinggi, dipaksa untuk melakukan internet, tapi tidak semuanya bisa melakukannya dengan baik. Ini yang harus hati-hati. Ya, bagaimana caranya kita bisa melakukan internet ini dengan baik? Maka harus memilih metode yang paling baik tadi, gitu ya, metode terbaik dalam era metode pendidikan terbaik di era new normal atau di era pandemik sekarang ini. Seperti tadi sudah dikemukakan di awal, gitu ya, saya sudah mengemukakan bahwa tidak ada satupun metode terbaik untuk semua materi dan untuk semua kalangan. Materi A mungkin baik menggunakan metode tertentu, tapi belum tentu baik untuk materi yang lain. Metode A mungkin baik untuk anak-anak usia dini, tapi belum tentu baik untuk anak-anak mahasiswa atau untuk anak-anak SMA. Oleh karena itu, bagaimana memilih metode pendidikan terbaik atau metode pendidikan terbaik itu yang bagaimana? Yang pertama, yang sesuai dengan karakteristik audiens atau karakteristik peserta. Jadi metode terbaik itu, ada metode pendidikan terbaik itu adalah metode pendidikan yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Kemudian yang kedua, metode pendidikan terbaik adalah metode pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Zaman now, zaman milenial, zaman internet, maka metode pendidikan yang terbaik
adalah metode pendidikan yang berbasis internet. Jadi mau tidak mau masyarakat harus bisa mendayagunakan teknologi dan internet dengan baik. Jangan gaptek, gitu ya. Kemudian yang ketiga, metode pendidikan terbaik itu adalah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berlangsung di masyarakat. Jadi perkembangannya teknologinya sekarang sudah sampai mana gitu ya. Misalnya sekarang mungkin sudah masuk per 17 gitu ya. Kalau kita masih menggunakan Pentium gitu ya, masih menggunakan Pentium, itu akan lemot. Nah, ini juga harus jadi bahan pemikiran gitu ya. Dan jangan salah, perkembangan teknologi itu berlangsung sangat pesat. Jadi kalau kita misalnya ingin HP-nya tetap update, tetap baru gitu ya, mungkin setiap 3 bulan sekali harus ganti HP. Gitu ya, karena perangkat-perangkat di dalam HP itu setiap saat berubah. Setiap saat berkembang gitu ya. Jadi Betul. mungkin yang tahun kemarin HP kita adalah HP yang paling bagus, yang paling canggih, boleh jadi sekarang sudah Sekarang enggak. jauh tertinggal, gitu ya. Sudah jauh tertinggal. Ini yang harus dipahami. Kemudian yang keempat, metode pendidikan terbaik itu adalah metode pendidikan yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Jadi bagaimana situasinya, bagaimana kondisinya. Nah, dalam kondisi era pandemik sekarang ini, maka metode pendidikan yang terbaik adalah metode pendidikan yang berbasis teknologi sesuai dengan PSBB. Jaga jarak, gitu ya. Makanya dengan internet ini jaga jarak, dengan teknologi itu jaga jarak antara siswa dan guru. Tapi meskipun jauh, gitu ya, jauh fisiknya, tapi mudah-mudahan hatinya tetap berdekatan. Jadi sehati antara guru dengan peserta didik, gitu ya. Kalau tidak sehati, maka tidak akan bisa mencapai tujuan dengan baik. Jadi harus sama-sama satu tujuan, harus sehati, harus satu visi dan misi dan lain sebagainya, sehingga bisa merealisasikan tujuan seperti pada suasana normal. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, metode pendidikan terbaik itu adalah yang sesuai dengan kemampuan guru. Jadi kalau gurunya tidak mampu menggunakan metode itu, jangan dipaksakan. Guru tidak bisa internet, misalnya gitu ya, dengan baik, dia memaksakan menggunakan internet sebagai metode pembelajaran, maka tidak akan bisa efektif. Tapi tidak usah khawatir, gitu ya, tidak usah khawatir dengan teknologi ini. Kita bisa belajar dari anak-anak kita. Kalau yang sudah tua bisa belajar dari anak-anak. Rata-rata anak-anak zaman now itu mampu menggunakan teknologi dengan baik. Karena Allah mempersiapkan anak-anak zaman now untuk hidup di zaman teknologi, sehingga mereka bersahabat sekali dengan teknologi, gitu ya. Itu yang harus dijadikan pedoman dan pegangan oleh guru. Permasalahannya, apakah para guru sudah siap? Ya, apakah para guru sudah siap melakukan berbagai perubahan sehingga perubahan-perubahan yang dilakukan oleh guru bisa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dengan baik sehingga bisa melaksanakan pendidikan dan mampu melayani peserta didik dengan baik, mampu mengantarkan mereka untuk mencapai cita-citanya, mampu mengantarkan anak bangsa ini untuk menjadi anak-anak terbaik dan untuk menjadi generasi penerus untuk membangun bangsa dan negara ini dengan sebaik-baiknya. Itu yang harus kita tekankan. Dan itu semua, gitu ya, itu semua sangat memerlukan kehadiran guru. Jadi kehadiran guru tetap diperlukan walaupun internet sekarang sudah menguasai semua bidang kehidupan. Jangan salah, gitu ya. Kenapa kehadiran guru tetap diperlukan? Sebab teknologi itu tetap tidak bisa diteladani. Tidak bisa diteladani dan tidak punya perasaan. Iya, yang paling penting dari teknologi adalah tidak punya perasaan. Contohnya misalnya saudara masuk tol gitu ya, atau keluar tol, kartu saudara kurang Rp1 saja itu tidak akan ditoleransi oleh
teknologi, tidak akan dibukakan. Beda kalau yang menjaganya manusia, gitu ya. Oh kasihan ini gitu ya, kasihan cuma kurang Rp1, dibukakan saja. Tapi teknologi tidak bisa. Mereka tidak punya perasaan. Ini kelemahan teknologi, gitu ya. Jadi walaupun secanggih-canggihnya HP yang saudara miliki, dia tidak punya perasaan, gitu ya. Ketika hilang ya dia sudah dadah saja misalnya gitu, tidak punya aduh kasihan ini pemiliknya, kasihan dunungan saya gitu ya, HP-nya hilang, nggak bisa. Jadi itulah teknologi itu tidak punya perasaan. Jadi harus hati-hati. Sehebat-hebatnya teknologi, sehebat-hebatnya internet, sehebat-hebatnya HP gitu ya, mereka tetap tidak punya perasaan. Oleh karena itu di dalam pendidikan tetap diperlukan kehadiran guru secara optimal. Itulah, itu ya. Disitulah guru harus canggih dalam menggunakan teknologi dan memilih metode yang paling baik. Itu dulu saya kira ya untuk bahan diskusi kita biar tidak terlalu malam. Kalau saya bicara terlalu panjang nanti bosan. Nanti kalau masih penasaran nanti kita sambung lagi lah dalam episode lain. Sekarang silahkan saya serahkan ke moderator untuk mengatur waktu dan mengisi waktu yang masih tersedia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Dr. Haji Mulyasa untuk pemaparannya. Alhamdulillah ini sudah banyak juga yang mau bertanya nih. Jadi buat teman-teman, nanti saya akan bacakan dulu yang di Q&A ya. Baru nanti akan saya persilahkan buat teman-teman yang sudah raise hand seperti itu. Ada juga beberapa pertanyaan yang masuk ke chat pribadi admin. Sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu untuk pertanyaan yang masuk ke chat admin ya. Pertanyaan pertama, Profesor, ada yang bertanya, salah satu prinsip dari pendidikan itu adanya siswa, karakteristik siswa. Nah, karakteristik siswa itu kan berbeda-beda ya, Prof ya. Baik itu saat new normal maupun sebelum new normal. Nah, apakah itu ada perbedaan untuk mengetahui metode terbaik melalui karakteristik siswa itu, baik itu dari yang sebelum new normal maupun saat new normal ini, begitu. Langsung saya jawab atau Iya boleh langsung. satu-satu aja biar Iya komunikasi. betul, satu-satu aja. Ya. Jadi karakteristik peserta didik itu setiap lembaga itu berbeda-beda. Karakteristik anak usia dini berbeda dengan karakteristik anak SD, anak SMP, berbeda juga dengan karakteristik mahasiswa. Ini kalau tertarik gitu ya, kalau tertarik dengan karakteristik peserta didik harus mempelajari psikologi perkembangan anak, psikologi perkembangan peserta didik. Misalnya contoh karakteristik anak usia dini itu senang bermain. Maka berilah pendidikan-pendidikan melalui permainan. Makanya dikatakan belajar sambil bermain gitu ya, itu kalau untuk anak usia dini. Tapi untuk mahasiswa kalau bermain kan misalnya tidak cocok, untuk SMA bermain tidak cocok. Karakteristik anak SMP misalnya masa adolesen atau puber, mereka mudah tersinggung misalnya contohnya gitu ya. Makanya jangan sering-sering memerintah misalnya terhadap anak-anak SMP atau anak-anak SMA, bisa melawan terhadap gurunya, bisa menentang. Kenapa? Karena mereka memiliki karakteristik yang mudah tersinggung gitu ya. Jadi jangan sampai guru mengatakan kata-kata yang kurang bisa diterima oleh peserta didik. Ini contoh karakteristik. Kemudian untuk mahasiswa misalnya karakteristik mahasiswa itu sudah dewasa. Jadi artinya sudah dewasa, makanya metode pembelajaran atau metode pendidikannya jangan mendikte mereka. Jadi berilah mereka kebebasan. Jadi guru yang penting mengamati misalnya. Nah, ini contoh karakteristik. Nah, kemudian bagaimana karakteristik siswa di era pandemik ini? Karakteristik siswa di era pandemik yang pertama, mereka tidak memiliki masa depan
yang jelas. Jadi rata-rata mereka bingung. Sekarang itu hampir semua peserta didik bingung. Mau bahkan mengikuti pengumuman terus. Kira-kira kapan PSBB ini berakhir dan kapan misalnya saya harus kembali ke sekolah secara normal. Bingung semuanya gitu ya. Bingung dan takut. Jadi dihadapkan pada ketakutan. Di sisi lain di rumah sudah bosan, sekarang ini rata-rata anak-anak ya. Di sisi lain sudah bosan, nah di sisi lain mereka takut kalau keluar. Takut kalau misalnya harus sekolah secara normal, takut kena penyakit, takut kena virus, dan lain sebagainya. Ini karakteristik utama. Kemudian karakteristik yang kedua, mereka menggunakan HP itu untuk bermain bukan untuk belajar. Itu yang harus dipahami guru. Jadi bagaimana caranya gitu ya, mengarahkan peserta didik, mengarahkan anak-anak agar menggunakan HP ini untuk kepentingan belajar. Makanya harus membangun kesadaran gitu ya. Guru itu harus membangun kesadaran, bukan memberikan tugas itu ini dan lain sebagainya. Kadang-kadang kalau tugas mereka bisa download di Google gitu ya. Jadi dari Google diberikan ke guru tanpa harus dipahami. Itu harus hati-hati gitu ya. Karena Google itu bisa menjawab segala macam. Sekarang mau goreng pisang, tanya Google, diberi langsung gitu ya, diberi jawaban paling tidak. Mau pergi kemana, itu sudah ada gitu ya di Google jawabannya. Makanya harus hati-hati dalam memberikan tugas. Jadi yang paling penting menghadapi karakteristik peserta didik di era pandemik sekarang ini adalah membangun kesadaran peserta didik untuk belajar. Jadi mereka sadar bahwa walaupun dalam era seperti ini, tetap saya harus belajar gitu ya. Saya harus berkembang dengan baik, saya harus punya cita-cita yang terbaik, dan kalau tidak belajar, kalau hanya bermain saja, maka akan tertinggal. Itu yang harus ditanamkan oleh guru kepada peserta. Itu barangkali ya, berkaitan dengan karakteristik. Silakan yang berikutnya. Oke. Untuk selanjutnya mungkin kita akan langsung ke penanya yang sudah raise hand kali ya, Prof ya. Ya, silakan. Biar lebih komunikatif, lebih bagus. Iya, betul. Untuk Mas Pananang Muhajiri, silahkan. Mangga, Pak Nanang. Bisa langsung disampaikan pertanyaannya, Pak. Mungkin harus di-unmute dulu itunya, jangan-jangan masih di-mute. Di-unmute dulu ya oleh host. Alhamdulillah sudah di-unmute. Ya, dibuka dulu ya. Mohon maaf Pak Nanang, suara jelas. Kalau tidak bisa disampaikan di chat yang ada. Pak Nanang. Oke. Hilang ya? Mungkin nanti sama admin bisa di chat kali ya Pak Nanangnya. Oke. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang lewat Q&A aja dulu kali ya, Prof ya. Iya, mangga. Oke. Yang pertama, ada yang bertanya, dampak dari corona menyebabkan perkuliahan dilakukan dengan daring. Pertanyaannya, jika demikian, apakah di masa mendatang perkuliahan di kampus masih diperlukan? Yang kedua, menurut Profesor, bagaimana metode pembelajaran yang paling cocok untuk kekinian yang disesuaikan dengan zamannya? Begitu, Prof. Iya. Kalau nanti sudah normal, gitu ya, artinya sudah normal itu sudah tidak ada lagi masyarakat yang positif terkena virus corona, kemudian perkembangan kasus-kasusnya menurun di setiap wilayah, gitu ya. Pemerintah menyatakan misalnya sudah biru untuk seluruh Indonesia, maka boleh melakukan perkuliahan secara langsung. Kalau sekarang pemerintah menyatakan masih tidak boleh. Kalaupun boleh, misalnya masih dengan protokol tertentu dan untuk
hal-hal yang tidak bisa menggunakan teknologi. Jadi kalau yang masih bisa menggunakan teknologi itu ya daya gunakan teknologi. Kemarin itu SM Madrasah Aliyah Cimahi itu baru melaksanakan wisuda gitu ya, wisudanya ya melalui teknologi. Jadi online. Hanya sebagian saja yang hadir di tempat wisuda gitu ya, yang lainnya ditayangkan secara online. Itu contoh gitu ya. Jadi dari mulai pembelajaran, ujian sampai ke wisuda pun sekarang ada yang bisa melakukannya secara online. Apakah nanti akan ada lagi kelas normal gitu ya? Insya Allah mudah-mudahan tidak melewati awal tahun 2021, mudah-mudahan suasana sudah normal, bukan new normal, tapi sudah betul-betul normal, sehingga kita bisa menikmati lagi perkuliahan bareng-bareng dengan teman-teman yang lain di dalam kelas, gitu ya, bertemu satu sama lain, bersalaman, bersinggungan, dan lain sebagainya. Kalau sekarang kan bersalaman saja dilarang, gitu ya, padahal itu berkah. Nah ini. Nah, kemudian untuk metode pendidikan terbaik, metode pendidikan yang bagaimana? Metode pendidikan terbaik yang mendayagunakan teknologi. Jadi mendayagunakan teknologi bisa menggunakan HP, bisa menggunakan gadget, bisa menggunakan laptop dan lain sebagainya, yang tentu saja harus ditunjang oleh internet yang bagus. Gitu ya. Jadi sekarang tadi saya katakan ya harus punya kuota. Tanpa kuota sekarang hidup susah. Ya, jadi tanpa kuota sekarang merana. Jadi kuotanya yang harus dipenuhi. Itu metode pendidikan terbaik. Jadi metode pendidikan terbaik adalah metode pendidikan yang berbasis teknologi, bisa juga dipadukan, gitu ya, bisa dipadukan, bisa bisa dimix antara tatap muka terbatas, gitu ya, tatap muka terbatas dengan online. Jadi banyak sekali gitu ya para ahli menggali peran-peran teknologi itu banyak. Yang pertama bisa bersama-sama guru membagi tugas, gitu ya. Guru membentuk sikap, teknologi membentuk pengetahuan dan keterampilan. Kemudian ada juga yang bisa bebas, gitu ya, secara mandiri. Teknologi ini dimandirikan. Jadi siswa bisa secara langsung belajar dari Google, belajar dari internet, gitu ya, tanpa harus didampingi oleh guru. Hanya guru melakukan pengawasan saja. Nah, ini metode yang terbaik untuk saat ini, gitu ya. Artinya metode yang terbaik di era pandemik atau di era new normal ini adalah metode yang berbasis teknologi. Sebab kalau tatap muka secara langsung, sekarang di samping dilarang oleh pemerintah, riskan, gitu ya, riskan terkena virus. Silahkan berikutnya. Oke. Nah, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan ya. Semoga terjawab ya. Iya. Selanjutnya akan saya bacakan juga yang dari pertanyaan Q&A dari Ibu Fitriah Al-Husna. Assalamualaikum Profesor, Afwan mau tanya, bagaimana tanggapan Profesor mengenai PJJ khususnya bagi AUD? Banyak orang tua yang merasa khawatir penggunaan gadget pada anak, ditambah kurang efektifnya pembelajaran bagi AUD. Terima kasih. Iya, jadi bukan hanya bagi anak-anak yang normal, gitu ya, anak-anak yang kurang normal pun kan perlu belajar sekarang. Pokoknya intinya semua masyarakat perlu belajar dan belajarnya berbasis teknologi. Nah, bagaimana? Itu ya, tadi sudah saya kemukakan bahwa teknologi ini punya dua sisi. Jadi kalau kita tidak bijak menggunakan teknologi ini dengan baik, maka kita akan tergelincir ke sisi yang buruk dari teknologi itu, gitu ya, akan menyesatkan. Misalnya semalaman hanya bermain-main saja dengan teknologi, gitu ya. Caranya bagaimana? Ya orang tua, gitu ya, atau orang-orang dewasa yang ada di rumah harus membantu membimbing anak-anak untuk menggunakan teknologi dengan baik, gitu ya, untuk kepentingan pendidikan dan pembelajaran. Bagaimana cara pertamanya? Ya tadi penyadaran. Jadi menyadarkan anak dengan cerita tentang kehidupan, cerita tentang masa depan. Jadi kalau bermain saja misalnya dengan HP atau gadget, maka tidak akan punya masa depan yang baik. Jadi disadarkan dulu anaknya. Nah, bagi anak-anak yang sudah
kecanduan gitu ya, tetap harus didampingi. Kenapa? Karena Bill Gates saja mengatakan sebenarnya ini pendayagunaan teknologi itu gitu ya harus hati-hati, karena Bill Gates mengatakan anak-anak itu baru bisa bijak memilih atau mendayagunakan HP atau teknologi dengan baik ketika mereka sudah berumur 14 tahun ke atas. Nah, jadi hati-hati kalau untuk anak-anak PAUD gitu ya, untuk anak-anak usia rendah dan lain sebagainya, ketika menggunakan gadget harus didampingi oleh orang tua, jangan terlalu bebas. Kenapa? Karena nanti mereka terjun bebas membuka situs-situs yang tidak sesuai dengan usianya. Oleh karena itu perlu pendampingan. Ya ini di sini peran orang tua, gitu ya, peran orang tua di dalam proses pendidikan. Jadi mau tidak mau, gitu ya, agar anak-anak itu tidak terdampak oleh dampak negatif dari teknologi, dari HP dan gadget itu, maka harus ada pendampingan dari orang tua terhadap anak-anak. Baik anak-anak yang normal maupun anak-anak yang tidak normal, ya jangan salah, karena ada anak-anak yang normal, ada anak-anak yang tidak normal yang disebut dengan anak berkebutuhan khusus yang biasa sekolahnya misalnya di SLB, termasuk ada anak autis dan lain sebagainya gitu ya. Jadi jangan sampai autis dengan teknologi gitu ya. Jadi ini caranya adalah ada pendampingan dari orang tua dan orang-orang dewasa yang ada di sekitarnya untuk memberikan kesadaran diri terhadap anak-anak, menyadarkan tentang masa depannya, menyadarkan tentang hidupnya yang lebih baik, dan bagaimana caranya mendayagunakan teknologi dengan sebaik-baiknya tanpa terdampak oleh hal-hal yang negatif di dalam teknologi. Itu mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan ya. Silakan berikutnya. Oke. Berikutnya dari chat pribadi juga ya, Prof. Iya. Ada yang bertanya, salah satu yang bisa dilakukan atau salah satu strategi yang dilakukan oleh beberapa sekolah gitu ya, Profesor, itu adalah meminta anak-anaknya atau meminta siswa-siswanya untuk bergabung pada platform-platform online seperti Ruang Guru dan lain sebagainya. Nah, menurut Profesor, apakah platform tersebut juga efektif dalam menyikapi atau dalam menghadapi masa pandemik ini gitu dalam bidang pendidikan? Seperti itu. Iya. Untuk sekedar pengetahuan, ya untuk sekedar pengetahuan atau intelijensi, itu menggunakan platform itu bisa baik. Bahkan dari Google saja sebenarnya sekarang sudah ada gitu ya. Ingin tahu apa sih, tanya Google, semuanya bisa menjawab kalau sekedar pengetahuan. Tapi untuk sikap gitu ya, untuk keterampilan dan sikap, keterampilan perlu praktek. Istilahnya misalnya kalau anak ingin bisa berenang, tidak bisa hanya didiskusikan lewat internet. Jadi harus praktek berenang. Nah, yang ketiga berkaitan dengan sikap. Berkaitan dengan sikap, ini perlu contoh dan teladan dari orang tua dan orang-orang dewasa yang ada di sekitarnya. Gitu ya. Dan jangan salah, gitu ya, jangan salah. Di dalam proses pendidikan itu yang paling penting itu bukan pengetahuan, tapi yang paling penting adalah pembentukan sikap dan karakter. Sebab begini, kalau anak nanti setelah new normal misalnya kurang pengetahuan atau kurang pinter, itu bisa cepat belajar, itu bisa mengejar dengan proses belajar. Kalau kurang terampil, itu ya bisa cepat dilatih. Nanti bisa cepat dalam beberapa saat dilatih bisa terampil. Tapi kalau sikapnya yang kurang, gitu ya, kalau sikapnya yang kurang ini susah diluruskannya. Makanya di dalam era pandemik sekarang ini atau di dalam era new normal sekarang ini, yang paling penting dipikirkan oleh orang tua dan guru, itu ya kalau bisa bekerja sama melalui WhatsApp grup itu ada komunikasi antara guru dan orang tua, gitu ya, guru di
tugas pendidikan formal, kemudian orang tua di rumah ada komunikasi bagaimana menyadarkan anak dan membentuk pribadi yang baik, membentuk sikap yang baik agar sikapnya tidak terlanjur buruk. Kalau sudah sikapnya tidak baik, susah untuk diluruskannya. Itu yang paling penting gitu ya. Jadi sekali lagi yang harus diperhatikan oleh para guru, sudah jangan terlalu bingung gitu ya, jangan terlalu bingung dengan dengan pencapaian tujuan yang bersifat pengetahuan. Nanti juga bisa dikejar. Sekarang yang paling penting adalah bagaimana membentuk sikap yang positif, membentuk karakter yang baik di kalangan peserta didik agar mereka tetap memiliki semangat yang tinggi, tetap jujur gitu ya, tetap memiliki etos belajar yang baik dan lain sebagainya. Itu yang harus lebih diperhatikan. Jadi jangan formalitas. Ya, jadi proses pendidikan itu jangan formalitas, tapi harus betul-betul memperhatikan karakter dari peserta didik. Itu ya, karena karakter itu segalanya. Itu ya, karakter is everything. Itu yang harus dijadikan pedoman oleh para guru, para fasilitator, dan juga para mentor. Itu silakan dilanjut. Oke, Kalau ada baik, yang kurang, terima kasih. kalau ada yang kurang jelas bisa diajukan lagi ya. Jadi Siap. Oke, jadi buat ibu-ibu, bapak-bapak di sini, akang teteh semuanya, buat yang belum jelas boleh di chat lagi ya, pertanyaan-pertanyaan yang belum jelasnya atau jawaban-jawaban yang belum jelasnya. Oke, selanjutnya dari Ibu Sri Rahmawati. Assalamualaikum, Profesor. Yang saya rasakan, alhamdulillah tidak gampang dengan pemanfaatan ICT. Bisa berlari menyesuaikan dengan kondisi. Masalahnya adalah bagaimana kita tahu bahwa anak-anak itu sebenarnya tidak senang dengan metode pembelajaran yang kita sampaikan karena kita tidak dapat melihat reaksi mereka, tidak mendengar celotehan mereka. Kalau indikator kompetensinya terlampaui atau tercapai, sepertinya tugas guru selesai. Padahal bisa saja mereka sebenarnya sebal, stres, bosan, bahkan terpaksa, dan lain-lain yang akan membekas di dalam jiwanya. Gitu. Iya. Silakan. Itu kan sebenarnya sudah bertanya dan sekaligus sudah ada jawabannya gitu ya. Seperti yang tadi sudah saya ungkapkan. Jadi yang paling penting anak jangan stres. Sekarang itu yang paling penting anak jangan stres gitu ya, terus diberikan tugas, terus disuruh itu ini dan lain sebagainya. Yang paling penting sekarang membentuk sikap gitu ya. Yang penting anak senang, kemudian anak masih punya semangat, punya cita-cita yang tinggi gitu ya, punya keinginan yang lebih baik, punya mimpi yang baik, nanti kalau sudah selesai norma pokoknya saya akan belajar lebih lanjut dan lain sebagainya. Ini yang harus lebih ditanamkan gitu ya. Lantas bagaimana untuk mengetahui itu ya, untuk mengetahui anak-anak atau karakteristik anak dengan menggunakan Zoom misalnya ya, dengan menggunakan Zoom atau dengan menggunakan Google Meet. Ini kan ada aturannya yang tadi saya katakan, ada aturan gitu ya, kemudian ada hal-hal yang harus dipedomani. Misalnya kalau guru menggunakan Zoom, ini peserta didik harus dimunculkan videonya semua. Tidak boleh dimatikan. Kalau dimatikan jangan-jangan anak main gitu ya, itu harus tahu guru. Jadi jangan sampai anak-anak bahkan ditinggal gitu ya. Jadi gurunya disuruh bicara dengan HP atau dengan gadget, itu harus hati-hati. Kemudian tetap berinteraksi gitu ya, tetap berinteraksi. Misalnya dengan mengadakan absensi, kemudian memanggil anak-anak satu persatu dan lain sebagainya, gitu ya, dipanggil, jadi ada interaksi. Jangan sampai guru terus aja berceloteh gitu ya, kayak pidato atau kayak ceramah atau kayak khutbah, beda gitu ya. Kalau saya tadi kan memang menghadapinya orang dewasa, artinya yang masuk ke grup kita ini, yang masuk ke situs kita adalah betul-betul orang-orang yang pengen belajar, yang ada keperluan. Tapi kalau anak-anak SMP, SMA itu mungkin ada keterpaksaan, ya. Kalau ada keterpaksaan ya boleh jadi tadi mereka buka HP-nya, gitu ya, setelah connect, mereka hanya ngisi absen, setelah itu misalnya ditinggal, gitu ya, HP-nya online, tapi anaknya tidak ikutan, bisa jadi begitu. Jadi ini harus dikontrol. Caranya mengontrol ya tadi, lihat videonya tetap aktif, gitu ya, gambarnya aktif, kemudian ada komunikasi, tetap harus ada interaksi,
antara guru dengan peserta didik melalui bagaimana caranya, pokoknya guru mengaktifkan. Jadi jangan sibuk menyampaikan materi. Karena tadi kalau materi di Google juga sudah banyak lah gitu ya, bilang pada guru kalau materi di Google juga sudah banyak. Kalau anak ada keinginan dia akan mencari. Jadi makanya jangan membelajarkan anak dengan kemampuan belajar tingkat rendah atau yang dikenal dengan low order thinking skill. Tapi ajarkanlah anak dengan kemampuan berpikir atau bangun kemampuan berpikir kreatif tingkat tinggi. Higher order creative thinking skill. Itu yang harus disadarkan oleh guru. Gitu ya. Jadi tingkatannya guru membangun kesadaran. Setelah sadar baru sampaikan pemahaman. Setelah pemahaman bentuk kepeduliannya. Agar nanti di ujungnya anak-anak punya komitmen. Itu ya, punya komitmen. Ada guru atau tidak ada guru, mereka bagaimana caranya tetap belajar untuk memperbaiki diri dan membentuk pribadinya secara optimal sehingga siap menghadapi apapun yang terjadi di masyarakat di masa yang akan datang. Itu yang paling penting gitu ya. Jadi jangan terpaku pada tujuan-tujuan pembelajaran yang tertulis di silabus atau di rencana pembelajaran. Abaikan saja dulu itulah gitu ya. Sekarang yang paling penting adalah bagaimana agar anak-anak tetap sehat, agar anak-anak tetap enjoy, agar anak-anak tetap nyaman. Sebab pinter kalau stres juga percuma, gitu ya. Itu yang harus ditanamkan oleh guru. Jangan terlalu terpaku oleh tuntutan kurikulum. Jangan terlalu terpaku oleh tuntutan pembelajaran yang bersifat pengetahuan. Bahwa di dalam pendidikan dan pembelajaran itu ada aspek yang paling penting, yakni pembentukan sikap dan karakter peserta didik. Itu, Mangga. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Mayasari. Begini, Profesor. Pada pertengahan bulan Juli, awal masuk sekolah untuk siswa baru biasanya ada program pengenalan lingkungan sekolah atau kita biasa sebutnya MPLS ya, Prof. Nah, bagaimana sebaiknya program pembelajaran yang efektif pada masa pandemik ini, mengingat tujuan MPLS diantaranya siswa baru diharapkan mengenal lingkungan sekolah, baik kepada guru, program sekolah, dan pembelajaran karakteristik. Seperti itu. Profesor atau pesan dan nasihat untuk semua orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan itu seperti apa gitu, baik itu nasihat untuk para siswa maupun untuk para guru dan lain sebagainya, termasuk para menteri-menteri kita yang ada di pemerintahan, seperti itu. Agak sedikit berkesinambungan ini antara kedua pertanyaannya. Ada yang lain masih ada? Yang lainnya mungkin hampir sama, Prof, seperti tadi yang sudah dibahas masalah IT, terus juga Ya, dipilih aja lah, tidak usah semua. Karena kalau yang sudah terjawab nanti bolak-balik. Yang lainnya sudah hampir sama, Prof, pertanyaan-pertanyaannya tentang IT dan juga tentang karakteristik-karakteristik siswa. Iya, oke. Saya langsung jawab aja ya. Iya, Mbak ya, karena udah malam juga, udah jam 9 kalau di sini. Nggak tahu waktu Indonesia bagian Tania. Di sini sudah masih jam 9, Pak. Masih sama. Jam 9 ya, kita sudah lewat. Iya, betul. Jadi begini, dalam kondisi sekarang ini kita kan semuanya menggunakan daring. Dan itu dipaksa. Gitu ya, ada guru yang tadinya tidak bisa menggunakan HP, saya tidak pernah pakai HP, sekarang tiba-tiba dipaksa untuk daring. Sudah bisa dibayangkan gitu ya bagaimana kondisinya. Belum lagi masalah jaringan ya, seperti yang terjadi pada kita aja tadi di kota ini masih bisa putus gitu ya. Dan itu mengganggu, tapi untung tadi misalnya itu pas jeda gitu ya, pas saya selesai menjawab artinya tidak putus. Coba kalau sedang menjawab di tengah-tengah, misalnya sedang begini nih, tengah-tengah putus.
Eh, Profesor, nampaknya ada kesalahan koneksi lagi. Oke. Aduh, mohon maaf teman-teman. Nampaknya sinyal di profesornya agak sedikit terganggu. Eh, saya akan mencoba kembali menghubungi profesor. Semoga masih bisa bergabung dalam waktu dekat ya teman-teman, karena waktunya sudah hampir habis, sedikit lagi gitu ya. Oke, saya akan mencoba kembali hubungi Profesor Dr. Haji Mulyasanya. Semoga masih bisa bergabung di waktu-waktu yang terakhir ini. Oke, sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Nah, kita akan lanjut lagi. Tadi putus lagi. Saya kira ini kita akhiri aja karena kayaknya jaringan yang kurang bagus ini malam minggu. Jadi ya inilah kelemahan teknologi ini. Jadi semua orang sekarang pakai gitu ya. Pakai ya, malam minggu semua di rumah gitu, streaming dan lain sebagainya. Jalurnya jalur macet gitu ya. Ini jalurnya jalur macet. Iya betul bro. Ya. Jadi di dunia maya sekarang jalurnya jalur macet. Nah ini salah satu kelemahan teknologi. Lantas yang bagaimana yang harus kita jaga? Yang penting kita tetap aman. Kita tetap sehat gitu ya. Sehat bukan hanya sehat jasmani, tapi yang paling penting adalah sehat rohani. Iya. Jadi sehat rohani itu tetap dijaga sehingga bagaimana guru, kiatnya guru. Ya guru jangan terlalu target kurikulum lah gitu ya. Jangan terlalu target kurikulum dulu, tapi yang paling penting gurunya aman, nyaman, sehat, anak peserta didik juga aman, nyaman, sehat. Nanti kondisinya kalau sudah normal gitu ya, kalau masalah pengetahuan bisa dikejar. Iya, orang kursus bahasa Inggris juga bisa yang di SD sampai perguruan tinggi tidak bisa bicara bahasa Inggris, kursus 3 bulan bisa. Itu jadi bisa dikejar, nanti bisa dipadatkan. Jadi jangan terlalu bingung sehingga stres karena misalnya mengejar target kurikulum. Jadi sekarang jangan terlalu ditarget. Target utamanya adalah tetap sehat, tetap aman, tetap nyaman, dan sehat. Jangan sehat fisiknya saja, tapi yang paling penting adalah psikis, sehat batin gitu ya. Dan yang paling penting lagi, tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai menurunkan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih penting lagi ya banyak-banyaklah infak gitulah ke aman Palestina ya. Masya Allah. Banyak infak, banyak sodako untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Bagi kita kondisi ini belum seberapa dibandingkan dengan saudara-saudara kita di Palestina gitu ya, yang menghadapi senjata dan lain sebagainya, mereka tetap semangat hidup tinggi. Nah ini yang harus kita pelajari, yang harus kita pelajari. Jadi di sana mereka tetap belajar Al-Quran, tetap hafalan, padahal mesiu dan suara tembakan di mana-mana. Nah kita sekarang sebenarnya tidak terlalu banyak masalah gitu ya. Tapi kenapa di jalan lebih ramai daripada misalnya di masjid atau di tempat-tempat pengajian sekarang, walaupun masa new normal, jalan sudah macet. Ya ini yang harus jadi bahan pemikiran bagi guru, nyaman saja, jaga nyaman, jaga aman, jaga sehat, jangan terlalu ditarget agar anak-anak atau peserta didik juga tetap nyaman, tetap aman dan tetap sehat. Saya kira itu ya terakhir dari saya. Jadi mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan
baik secara langsung maupun di dunia maya. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya kembalikan kepada moderator. Dari saya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Jazakallah khairan Profesor Dr. Haji Mulyasa. Buat Ibu Bapak sekalian, terima kasih juga sudah bergabung bersama webinar kita kali ini dengan serial pendidikan. Semoga apa-apa yang tadi telah disampaikan bisa menjadi pegangan ya, atau bisa menjadi catatan bagi kita semua untuk menghadapi masa new normal atau masa pandemik ini, utamanya di bidang pendidikan. Bisa menjadi bekal tadi apa yang disampaikan oleh pemateri. Terima kasih juga buat Ibu Bapak sekalian yang sudah bertanya. Mohon maaf sekali buat Ibu Bapak sekalian yang tidak bisa dibacakan pertanyaannya satu persatu. Semoga tadi dari YouTube-nya aja, Neng, diberitahu situs. Iya, betul Pak. Nanti buat Ibu Bapak sekalian yang tidak bisa atau yang mau melihat kembali, yang mau mendengar kembali ulasan-ulasan hari ini, itu bisa disaksikan kembali di YouTube-nya Aman Palestina Indonesia. Jangan lupa juga buat Ibu Bapak sekalian bisa follow seluruh akun Instagram Aman Palestina, baik itu Instagram, Telegram, dan juga YouTube. Jadi nanti teman-teman bisa melihat kembali atau mendengar kembali webinar kita di malam hari ini. Untuk teman-teman, terima kasih banyak yang sudah bergabung. Hatur nuhun, jazakallahu khairan Profesor Dr. Haji Mulyasa untuk kesempatannya yang sudah meluangkan waktu pada malam hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala penyakit, dilancarkan segala urusannya, dimudahkan segala urusannya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di serial-serial pendidikan selanjutnya. Semoga kita juga bisa kembali sharing ya Profesor di kesempatan di lain waktu. Baik, kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Iya, Profesor, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.